2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri.
sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapa, kami sujud menyembah-Mu. Engkau di atas segala-galanya. Pada di hari menjelang hari-hari di mana kami berjuang, masa-masa di mana kami harus menanti. Perjuangan, pergumulan itu selalu menghadang kami. Tantangan dan cobaan selalu memberikan sesuatu respon supaya kami terbawa olehnya. Tetapi di mana hari Tuhan telah datang, semua umat di seluruh dunia mendapat pumedesi, hikmat, marifat dari surga. Bukan hanya hari ini, tapi semenjak Tuhan melihat kamu mencintainya. Maka itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tangan kuasa Tuhan bekerja. Urapilah lidah bibir hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bicaralah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu membentuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Tuhan hari ini kami serahkan Tuhan ke dalam misbah doa-Mu, karena rancangan Tuhan indah pada waktunya. Alam roh kegelapan budak nafsu sekiranya tidak menguasai kami. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikembalikan pada Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Saudara, hari ini adalah hari di mana kita beberapa kali kita bawa firman, kita masuk di dalam dunia roh, di mana alam roh kegelapan itu menguasai. Dan mengapa kita bicara tentang itu? Karena desik oleh madape nama. Karena Allah ingin pada waktu kita dimentrek, kita lepas dari kuasa-kuasa yang namanya gangguan paceklik di masa tahun 2024 sampai 2026. Maka itu kita dipersiapkan. Jadi telinganya juga diperhatikan, saudara, untuk mendengar dengan baik. Pusatkan pikiran pada firman Tuhan agar apa yang dibicarakan itu akan membawa apa, saudara? Kekuatan, ya, akan membawa kesempurnaan. Saudara, ini disempurnakan. Kita ini masih bayi, jalan pun tertati-tati dan mudah jatuh dan tersandung, dan mudah juga kita mengalami pemberontakan. Makanya alam roh kegelapan budak nafsu ini adalah tanda bahwa penguasa-penguasa itu akan menguasai hidup kita, sehingga pola berpikir kita ini cepat, apa ya orang bilang, kalau kita saudara tidak suka sama orang, ya mudah menguasai. Jadi budak nafsu itu tidak hanya sesuatu yang kotor, ya, hubungan gelap, tidak, tapi budak nafsu itu adalah pola berpikir kita ini diseret ke sana supaya kita ini terganggu dalam ibadah, terganggu di dalam pelayanan, terganggu di dalam proses hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Jadi kita ini terbawa arusnya. Maka itu kita harus hati-hati, karena di dalam gambar ini saudara, kita akan perhatikan baik-baik mengapa ada seperti gua-gua, karena iblis itu menyeret kita di lorong-lorong itu, dan lorong-lorong itulah yang membuat kita sadar bahwa manusia di muka bumi ini kita tidak punya lorong-lorong itu, karena yang punya lorong-lorong itu hanya penguasa kegelapan, roh-roh kejahatan. Karena Tuhan memberikan itu bukan lorong tetapi suasana surga, urapan yang bekerja, kita membuat bahagia, senyum, wajah gembira. Kita tidak dapati, saudara. Jujur aja, dalam persiapan KKR 16 Desember ini membuat saya capek, ya, karena banyak hal, ya, banyak hal. Jadi saya tahu bahwa proses untuk menjadi disempurnakan lebih baik dari tahun lalu itu membutuhkan sesuatu yang membuat kita bukan eyel-eyelan saja, membuat kita harus mempelajari bahwa kita harus bagaimana gitu, ya. Jadi
dalam KKR, setiap KKR itu ada satu pergumulan, saudara, karena selama sebelum masuk dalam KKR itu kita sudah puasa terus, ya. Dan puasa itu diperbolehkan untuk semua orang. Dan saya juga berharap dengan mendengarnya ini, besok puasa ya saudara, kita puasanya 3 jam karena tubuh roh jiwa. Karena posisi kita ini, wah ada yang sibuk, ada apa? Punya basic nama. Tuhan tidak butuh sesuatu yang membuat kamu tertekan atau harus terpaksa perutmu sakit. Hanya 3 jam. Jam 6 sampai jam 9. Jam berapa saudara? Jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, poso ya saudara, mulai dari besok sampai KKR. Jadi berapa hari saudara? Ini ada apa? Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hanya 4 hari loh saudara. Sabtu itu kalau saudara mau berarti 5 hari. Lalu 5 hari itu pas jam kerja saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau saudara lakukan itu, penggenapan akan terjadi. Bukan karena puasa, karena sudah punya iman. Bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sudah lakukan itu. Amin. Ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, boleh minum Bu? 3 jam saudara, masa mau minum? Boleh tidur Bu? 3 jam saudara. Ya. Boleh saya santai-santai dulu Bu? 3 jam saudara. 3 jam. Hanya 3 jam. Tuhan ingin supaya saudara menertibkan, mengosongkan hidup saudara, bukan mengosongkan bagaimana. Dengan saudara puasa itu saudara akan bisa tahu bahwa itulah rentetan supaya kita masuk dalam domadisi, dalam pementeran itu betul-betul ada dan saudara rasakan. Jadi saudara tidak boleh bilang, aduh aku sakit, aduh ya 3 jam saudara ya. Itu adalah pesan Tuhan untuk kita. Jadi kalau kita puasa, lebih-lebih kalau saya puasa, Tuhan itu lebih memberikan penerangan dalam hidup kita. Dan pergeseran bumi ini terus jalan. Jadi saya melihat seperti itu jadi ngeri. Orang kalau dalam dunia roh itu capek, masuknya enggak bisa istirahat, selalu ada gempa apa kelihatan. Itu bergesernya ada apa itu kelihatan. Tapi sekarang ini saudara, kita bukan berkisah tentang itu, tapi kita akan masuk di dalam satu pengertian alam roh kegelapan budak nafsu. Dia akan menyeret kita ke lorong itu, dan di dalam lorong itu saudara, banyak penguasa roh yang menggigit, mengikat, mengisap aura kita. Ya, bukan Dracula yang ngisap darah, tapi mengisap supaya memori satu kejadian yang membuat kita itu menjadi luka itu akan terus tampak, karena lorong itu membawa kita lorong yang tidak baik. Itu ada budak nafsu. Apakah budak nafsu selalu ada di dalam gua-gua? Tidak juga. Tapi tempat-tempat yang sakral sepertinya kayak angker ya, bukan sakral, angker-angker gitu juga bisa ke bawah ya. Kita akan lanjut lagi, kita baca satu firman Tuhan saudara dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dan saya perhatikan juga gambarnya, saudara, tetap aja di lorong-lorong, seperti kita itu dalam dunia yang lain. Dan orang yang melihat dunia lain itu bukan kita sendiri ngaca. Kalau kita ngaca, kita bisa lihat, oh ini kurang ini, oh ini kurang ini. Tapi ini bukan kita ngaca, orang lain yang bisa lihat bahwa saudara itu berubah, bukan hidup saudara. Nah itu yang harus tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Selama pementeran ini kita belajar untuk menertibkan diri ya saudara ya. Konseling masih ada waktu, tapi untuk menertibkan diri ini penting untuk masa-masa pementeran ya. Kalau kita dalam pementeran itu kita ganjel hati kita gondok, kita mangkel, kita ndak enjoy, kita ndak bisa senyum aja gembira, mantra itu ndak bisa masuk penuh. Jadi itu ganjelan. Iblis itu akhir-akhir ini masih ada waktu 4-5 hari ini dia seret kita ke sana supaya kita nggak ada damai sejahtera.
Nah, itulah yang membahayakan kita. Kenapa? Karena luka itu akan terus ke bawah. Ya. Jadi ini murapi, gak murapi. Apa? Nah, sakit hati toh. Sanjane Bu Titik pilih kasih. Nah, itu salah satunya juga ganjel. Bukaan. Belum waktunya. Itu lebih baik. Nah, kalau sudah dibilang, kenapa tidak puasa-puasa? Nah, ini saudara, budak nafsu itu menyeret kita untuk kita masuk ke lorong yang seperti itu, kekecewaan, kejengkelan. Ya mbok gak ngerti, aku ya gak roh, mateng. Saudara, puasa untuk apa? Gua gak roh aku. Kamu kan yang datang loh. Kamu kan ngeliatin Bu Titik terus. Bukan karena ngeliatin Bu Titik terus, saudara, karena pikiran saudara tidak ke firman Tuhan. Kalau saudara melihat orangnya, percuma, saudara. Karena saya manusia. Saya suka mengecewakan saudara, suka membuat saudara itu salah terus, suka membuat saudara kecewa. Karena saya manusia, saudara. Kalau saya ingat itu ya saudara, saya jadi sedih. Kenapa? Karena kenapa kok begini gitu. Akhirnya kan toh saya juga terbenturnya, kenapa saya seperti ini? Kalau sudah kayak gitu saya tidak akan mood untuk pelayanan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ini milikmu. Saya manusia biasa. Keterbatasan itu pasti ada, apalagi udah umur. Jadi banyak hal yang terjadi membuat kita semakin apa, saudara? Tuhan ingin menyatukan, tapi budak nafsu akan memisahkan kita. Kalau orang dunia, nafsu sudah tahu kan, hal-hal yang tidak baik. Ini mengenai tentang dunia roh. Di mana saudara akan keseret ke bawah ke sana, sehingga saudara mulai tahu gap, jaga jarak. Kepercayaan, aduh aku udah bisa, repot aku. Ayo ini, aduh aku udah bisa nih, aku nih repot. Sadar enggak bahwa Tuhan itu memberkati saudara dengan pelayanan saudara? Apa yang saudara berikan Tuhan tidak pernah hutang. Ayat tadi, saudara perhatikan enggak? Saudara perlu diingat lagi enggak ayat ini, saudara? Bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan Tuhan itu selalu menepati janjinya kalau sudah waktunya. Nih, 2 Petrus 1:9, catat tuh saudara sama hati saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau saudara berkorban, saudara lakukan dengan ikhlas. Tuhan tahu. Saudara dengan tekun, setia, Tuhan lakukan dengan apa yang Tuhan punya. Kadang kita kecewa, oh kok enggak konseling, oh enggak gini. Saya tahu, Tuhan akan menepati janji saudara. Semakin saudara ke bawah dengan banyak hal, membuat luka, kecewa, terus tidak semangat, itu jangan saudara. Kita harus bangkit. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menepati. Tuhan selalu menepati janjinya. Ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat di sini, sekalipun ada orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Buktinya mana? Kamu jadi doa, buktinya mana? Kadang kalau saya dengar, pasti saya juga kecewa. Karena saya juga pengennya sembuh, pengennya saya bisa melayani. Katanya gini, layarnya gitu. Itu saya. Dengan pola cara saudara melakukan itu, berarti saudara sudah salah satunya sudah membuka hati saudara itu sudah ketutup sendiri dengan ke bawah ke lorong-lorong ini. Di mana lorong-lorong gambar itu jelas sekali bahwa itu menyeret hidup kita menuju ketidaksempurnaan. Berarti saudara sia-sia kan? Betul enggak? Buka hatimu, terimanya dengan wajah gembira. Tuhan itu enggak membiarkan kamu, saudara. Saudara semakin diinjek. Kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan bela. Tuhan bela. Semakin kita tidak ada harganya diejek-ejek. Tadi kan sudah. Nanti kamu akan melihat dan merasakan kamu akan diejek-ejek, dihina-hina. Saudara, mari kita merenung dengan merenung yang sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun yang menjadi kelemahan, buka hatimu. Karena ini perjuangan. Amin.
Saudara datang bukan untuk terima konseling tok, ya, untuk nyelesekno ini itu. Tuhan mau, Tuhan buka. Tapi ingat, semua perintah Tuhan harus mulai mengikutinya. Amin. Supaya apa? Supaya penggenapan firman Tuhan itu ada pada kita. Amin. Jadi saudara berjuang, buka hatimu dan terima apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Saudara, kalau saya berpikir lagi, menengok ke belakang, saudara, siapakah aku ini Tuhan? Siapa saya? Jadi biji matamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan menempatkan kita di masing-masing pekerjaan. Tanggung jawabmu itu loh. Itu tanggung jawabmu. Lakukan. Jangan terus nanti ini sepi tokonya, enggak wes. Ya wes lah, nanti nunggu yang lain. Jangan, saudara. Kelola toko itu supaya jadi rame. Apa caranya? Caranya apa? Katanya durapi, udah durapi. Katanya ada setan, udah durapi. Tapi mana buktinya? Saya jangan perlu bukti. Tuhan tidak ingin kita minta bukti, saudara. Tuhan ingin hatimu. Ketika kamu sungguh-sungguh mencintainya, Dia akan genapi apa yang menjadi kerinduanmu. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak kamu pikirkan, dengarkan, apa yang tidak kamu pikirkan, dan itu buat Tuhan penting untuk kamu, Tuhan kasih. Berarti Tuhan itu apa? Di luar kemampuan kita, betul enggak? Enggak bisa kita bilang, loh aku udah penting ini. Loh Tuhan bilang jangan ini, yang ini. Masuk sudah mententeng yang ini? Kan enggak mungkin, betul enggak? Terimaan gitu loh. Kalau enggak diterima, ya akhirnya kita bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Katanya dikasih ikan, wah ya dikasih godong-godongan, daun-daunan, selisih aku jadi kambing nanti. Itu tercetus sudah, karena dia pengen ikan makanya. Musa berdoa, menangis, minta ampun. Tuhan dengarkan sudah. Tuhan kirim apa? Daging. Apa? Tuhan kirim apa? Burung puyuh. Betul enggak? Kirim tuh burung puyuh. Masih kurang lagi. Nah, itu loh. Jadi sebetulnya Tuhan itu mempersiapkan semuanya. Apa yang menjadi keperluanmu dipersiapkan. Tapi kita yang tidak peka. Orang mengikut Tuhan itu adalah salib, jalan salib. Jadi orang mengikut Tuhan bukan karena satu agama. Semua agama baik. Tapi orang yang mengikut Tuhan itu seperti jalan salib. Kita tidak boleh kecewa. Kalau kita kecewa, sudah, saya sering, pasti dengan cucuran air mata. Rasanya seperti hidup ini tidak ada harganya. Dan saya paling benci dengan perkara itu. Karena saya berjuang. Saya tidak nyakiti siapa-siapa. Tapi orang merasa aku disakiti. Itu yang membuat parah dalam hidupnya. Kenapa? Karena merasa itu membawa kita menuju kekecewaan. Jadi mari kita membuka hati kita, saudara. Biarlah apapun yang terjadi, terimaan, ya saudara ya. Mungkin hari ini kita menerima uang sekian, tidak cukup, kita terima, sabar aja. Ya. Mungkin kita menerima kenyataan itu tidak sesuai. Mungkin kita sudah punya program red gitu, merah, ternyata hijau malah. Tapi hijau itu tidak disuka. Terimaan, saudara. Kenapa? Karena hal itu membuat hati kita bisa bersandar pada Tuhan. Karena tidak ada lorong pemisah, tidak ada gap dengan hidup kita dengan Tuhan. Loh, kan itu urusanku, bukan urusan Tuhan. Loh, itu mengganggu sekali. Saudara tidak puas dalam pelayanan, saudara tidak puas di dalam pekerjaan, itu mengganggu, saudara. Dan pementeran tidak akan terjadi. Aku ini pagi siang malam kerja, enak suamiku gini. Saudara, semakin sudah melayani, pagi
pagi, siang, malam, kaki kejar kepala, kepala kejar kaki. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Jalan. Ya Bu Titik sabar, aku gak bisa. Saudara, manusia itu memang berbagai-bagai macam sifat. Alangkah baiknya kalau kita mau belajar seperti Tuhan. Amin. Tuhan itu diejek-ejek loh. Tapi Tuhan anak Allah. Tuhan anak Allah. Yo, itu kan berkuasa. Ya sudah, jangan jauh-jauh Daud aja. Daud orang desa. Dia hanya pinter kecapi. Main kecapi, nyanyi-nyanyi. Dia kerjanya menghibur aja, ini bukan insan. Sekali dia susah, stres, dia hibur terus. Berjam-jam sampai tidur. Logika aja, siapa yang mau kayak gitu, saudara? Daud dengan rendah hati. Akhirnya apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi apa? Raja. Apakah Daud tidak mengalami pergumulan? Wah, nemen, saudara. Dari keluarganya disisikan, dibuang, dan difitnah, dia mati, diterkam binatang buas. Itu kan sudah sesuatu yang menyakitkan buat Daud. Tapi Daud menerima. Dia tidak mau dalam budak nafsu itu. Dia tidak mau terseret dalam hidupnya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Itu urusannya mereka dengan Tuhan. Itu sudah. Mari kita juga belajar seperti itu, ya. Kalau kita mau belajar seperti itu, saudara, sekalipun kita disekelilingi musuh-musuh, Tuhan tetap berdiri dan senyum dan melayani. Saya belajar dari itu, saudara. Orang Farisi tidak suka sama Tuhan. Selama Tuhan ada, selalu disindiri, selalu bikin masalah. Itu dalam pelayanan. Kita bukan orang Farisi, bukan? Kita tahu Tuhan itu belajar ngajari kita untuk makin dewasa. Kita buka hati kita, persaudaraan itu akan tetap dipupui. Karena Tuhan ingin kita menjadi sehati, sepikir, sejiwa. Amin. Bukaan hatimu. Sebelum tahun 2004, saudara, kita sesuaikan hidup kita dengan firman-Nya, yaitu mengampuni dan memaafkan. Amin. Mungkin musuh kita akan menjadi teman, tidak apa-apa. Tapi kita harus berhati-hati, karena itu berbahaya sekali. Amin. Kita buka hati kita, lembaran hidup kita ini, kalau dipikir, saudara, ya, orang yang selalu di atas, ya saudara, selalu menganggap kita tidak ada artinya. Karena kuasa Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kita. Jadi saudara, mari kita belajar sebelum tahun 2024. Ya, kita belajar untuk menyesuaikan diri. Ini masih ada tahun, toh? Hari demi kita tidak libur, saudara. Karena kita mau pengakuan. Tanggal 20 kita akan merayakan Natal, tapi sederhana. Karena kita harus mengucapkan syukur. Tanggal 25 kita mengadakan doa sampai masuk dalam dunia roh. Kita akan melihat siapa-siapa yang dipakai Tuhan dalam dunia roh. Dan itu akan dikumpulkan tanggal 25. Jadi tanggal 16 ini ada pementerian kita, penetapan. Dan kita berjuang. Jangan takut. Sudah tahu pada waktu kita melewati mau masuk ke tempat P ya, P5 ya. P5 sudah bisa lihat toh naiknya, naik, sepi enggak? Halo, sepi enggak? Enak enggak di hati? Enak enggak? Enggak enak, saudara. Itulah hidup kita. Kita berputar-putar seperti itu. Ketika sampai pada tujuan di mana bersama dengan Tuhan, kita mendapat kemenangan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara harus tahu, pahami itu, karena ini hidup kita di dunia. Lorong itu seperti perjalanan kita dari bawah sampai ke P5 itu jauh loh, gak enak di atas, sepi. P4 baru ada, jangan ke situ, naik ke P5. Besok juga gitu, naik ke P5, jangan berhenti dimanapun, terus sampai ke P5. Baru nanti di sini ada pengurus, nanti dibawa ke atas, naik ke atas ke tempat KKR kita. Karena kita di tempat ini tidak di sini, ada di atas. P5 tujuannya sama. Hidup kita ini tujuannya hidup. Saya mau hidup.
saya mau bergerak, saya mau maju. Tapi kehidupan kita bagaimana? Kita sunyi, sepi kayak lorong tadi. Ishak ada berkat? Halo, ada kehidupan? Tidak ada. Siapa yang bisa memberi kehidupan pada kita? Saudara, orang tua, teman? Tidak ada, saudara. 1-2 kali tok. Tapi bersama Tuhan kita bisa melakukan apa? Perkara-perkara yang lebih besar yang kita tidak minta Tuhan berikan. Dahsyat Tuhan. Saudara percaya? Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara percaya dengan iman, berarti saudara berjalan dengan iman, tapi dengan berusaha. Jangan berdoa tok. Berdoa tok, beriman, nggak bergerak, ya nggak bisa, ya. Berdoa tok terus nggak bisa, saudara. Bergerak, berdoa, dan kita arahkan kemana kita mau pakai. Sama seperti kalau kita bilang di KKR ini, saudara, kalau kita mau naik itu terus sampai, nah itu kan petunjuk, saudara. Tuhan juga memberikan petunjuk pada kita. Hidup kita tidak hanya sampai di sini, saudara. Saudara akan berbuah. Akan apa? Berbuah apa? Berbuah. Buahnya itu adalah buah yang indah. Tidak mungkin buah busuk. Karena Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita itu selalu indah pada waktunya. Dan serupa dengan Allah, itulah kita ciptaannya. Berarti kita disayang oleh Tuhan, itu enggak? Berarti mari kita masuk dalam kebenaran itu dan menuju dalam tujuannya satu, ikut Tuhan, mengasihi, kalau perlu melayani dengan tulus. Itu yang Tuhan mau. Jangan bilang aku udah bisa, percuma, saudara. Kalau saya bilang nggak bisa, tapi saya nggak berusaha, nggak bisa. Waktu yang sudah punya itu Tuhan tahu pengorbananmu. Kamu hitung-hitungan apa enggak, Tuhan tahu. Kalau hitung-hitungan yang tahu siapa? Setan sama Tuhan. Berarti iblis sabotase hitung-hitungan tadi, sehingga ngepres rezekinya. Betul enggak? Tapi kalau kamu buka hatimu dan kamu sungguh-sungguh tanpa ada sesuatu menghalang-halangi kamu, Tuhan buka. Betul enggak? Tuhan ingin supaya di dalam pementeraan ini saudara akan tahu bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak mau dengar pengejek-pengejek itu. Dan kita tahu bahwa jangan menurut hawa nafsu kita. Kalau kita kebawa hawa nafsu kita akan menjadi apa? Mangkel, jengkel, luka batin itu sakit, saudara. Bebanmu akan lebih parah. Kalau saya mau, saya akan sakit. Saya tidak akan berdiri di sini, saudara. Karena setiap kali saya jengkel, mangkel itu mesti kram, saudara. Saya jujur saya bilang. Tapi dengan posisi saya berserah pada Tuhan, kram cuma tak pegang. Tuhan memang fisik selalu ada perasa, betul enggak? Begitu Tuhan saya jamah, tenang, saya baru sadar ya kita enggak boleh ke sana, enggak boleh ke sana ya, enggak boleh ke sana. Gitu saja. Mari kita imani bahwa hidup kita itu jangan memandang manusia, ya. Pandanglah Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu bekerja di atas hidup kita. Amin. Kalau kita bisa sehati, sepikir, bisa membuka hati, bisa saling memberi nasihat, itu bagus, ya. Alangkah baiknya kalau kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya sampai Tuhan memanggil kita satu persatu. Amin. Ya, itulah firman Tuhan, dan kita akan buka lagi, saudara, firman Tuhan. Tugas kita, ini tugas ya, menjaga hidup dalam kekudusan. Izinkan Tuhan bertindak sesuai dengan cara dan waktunya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Jadi Tuhan punya rencana di atas hidup saudara. Amin. Jadi saudara, ini contoh, tidak ada di sini. Cepat, jangan terlambat. Kita mau menteraikan. Ya, jadi menterai. Begitu dimenterai, ya mau digitu notok loh. Aku gak kerasa apa-apa loh. Saudara, Tuhan kalau menjamah kamu sampai kerasa gitu ya. Oh, ada setruman, ada apa gitu? Halo? Nggak ada. Kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, Dia akan menguasai kita. Masuk, memang nyetrum saya, tapi mengubah orang itu. Amin. Mengubah orang itu jadi baru. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu nyetrum, saudara. Kesetrum, kuasa Tuhan turun, kita diubah. Aku berubah, sungguhku berubah. Apa? Waktu
aku serahkan hidupku pada Tuhan. Jadi saudara, jalani dan lewati, karena saya juga belajar seperti itu ya saudara. Walaupun kita tegang-tegang saudara, tapi Tuhan tuh akhirnya malam itu Tuhan buka semua. Nih, saya bawa, roh saya dibawa, nih, kamu tidak usah lihat gini, kamu jangan sedih ya mbakku. Buka saudara, jadi lempengan bumi, jadi ini dunia nih ya, lempengan bumi ini sudah melewat separuh saudara. Dari atas, dari bawah ke atas tidak bisa kembali. Ini saya pengkor ini saudara, ke orang pincang jalannya. Makanya manusia tidak ada kasih. Mari kita imani bahwa di dalam kehidupan kita di tahun-tahun ini sudah sangat mengerikan. Kita harus berjuang karena waktunya Tuhan itu untuk kita persiapkan. Amin. Kita buka hati kita, karena dalam pementeran ini saudara, itu tanda seperti orang dibaptis, seperti orang pengakuan. Apakah kamu sedia, suka dan duka, sebagai istri, sebagai suami. Nah seperti itu pementeran. Jadi saudara, perhatikan baik-baik supaya saudara tidak sia-sia datang dan saudara menerima pementeran itu. Aku sudah berubah, sebelum dimenterai aku sudah berubah. Amin. Jadi kita harus memperjuangkannya. Kita minta Tuhan itu mengurapi hidup kita supaya perjalanan kita menjadi indah pada waktunya. Kemenangan itu di pihak kita. Jadi jangan terbawa oleh arus apapun. Bertindak sesuai dengan cara dan waktunya. Bertindak sesuai dengan cara dan waktunya. Amin. Jadi bukan kita yang ngatur, tapi Tuhan yang mengatur kita supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya, itulah yang Tuhan mau, supaya perjalanan ini menjadi nyata di pemandangan Allah. Salib itu tanda seluruh dunia akan mengalami jalan salib. Tapi jalan salib yang kita alami itu masing-masing ya saudara. Ada yang urusan keluarga, ada urusan keuangan, ada urusan pergaulan, ada pokoknya macam-macam. Tapi semuanya itu pada intinya kita harus bertahan. Kuduskan hidup saudara dan jangan terbawa oleh budak nafsu. Saudara jangan terbawa. Wes demo. Lek satunya ini mau menghancurkan, saudara bilang wes jangan ke sana ya. Itu berbahaya. Amin. Kita pelayanan harus sehati, sepikir sejiwa ya. Kalau hidup kita itu betul-betul mau merendahkan hati, saudara, Tuhan itu akan sukacita dan bahagia. Kenapa? Tuhan hanya memberkatinya. Tapi kalau kita dalam perjuangan itu kita selik genjil, satunya begini-begini, Tuhan juga tidak bisa menyatukan iman kita. Kenapa? Tuhan tidak maksa kok. Aku memberkatimu sebatas itu. Hanya itu. Loh, kenapa Tuhan tidak sayang sama aku? Loh sayang, kasih waktu lagi supaya ada pertobatan yang sempurna sehingga kita bisa deal satu dengan yang lainnya. Amin. Sama, pekerjaan juga gitu. Mari kita sama-sama menyatukan iman kita, sama dengan keluarga. Kalau kita di dalam keluarga tidak apa-apa. Yang penting saudara, kita buka hati kita menuju salib itu. Itu namanya jalan salib. Kita kepikiran anak, kepikiran mantu, aduh pokoknya itu jalan salib saudara. Semua yang membuat beban dalam hidupmu itu jalan salib. Amin. Kita buka hati kita menerima apa adanya. Dan saya juga ingin sampaikan di sini saudara satu hal. Konseling saya kita mulai itu pukul 5. Memang saya mohon maaf kadang terlambat ya. Kalau terlambat kita ambil hanya 5 orang. 5 orang aja belum selesai ya. Jadi 5:30 kita stop saudara, karena waktunya ini di sini itu ditentukan oleh jam, bukan di Zoom ya. Tolong diperhatikan baik-baik karena itu juga salah satunya sudah kita minta supaya Tuhan juga berikan yang terbaik ya. Kalau nanti terlalu penuh kita juga ambil hari yang lain tanpa diibadah. Itu satu hari kita untuk konseling. Kalau sudah full kita akan ambil waktu itu ya. Itulah firman Tuhan. Kita sudahi saudara bahwa di dalam kitab 2 Petrus 3 1-16 ini menerangkan sekali bahwa kedahsyatan Tuhan itu jangan disamakan dengan kekuatan kita, kepandaian kita. Mari kita juga belajar bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan yang dahsyat ini.
Karena Tuhan juga katakan bahwa aku datang seperti pencuri. Dan Tuhan juga terangkan bahwa 1000 hari sama dengan 1 hari. Saya tidak bisa menentukan bahwa aku nanti gini gitu. Kalau Tuhan sudah tentukan 1 hari ini goal, Tuhan goalkan. Kalau Tuhan tunggu 1000 hari, tidak tahu bulan keberapa, tahun keberapa, itu baru goal. Maksudnya tahu. Dan mari kita menunggu saat-saat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu pasti tepat pada waktu.